Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa karabatihi wa ila ahlil bait ajmain. Bersyukur ya, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan juga untuk mengikuti perkuliahan kita di tahap selanjutnya dalam PPG dalam jabatan ini, yang semoga kita selalu diberi kelancaran kesehatan sehingga kita bisa sukses dalam mengikuti PPG ini. Salawat beri salam tentunya selalu biasa kita juga kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau, berkat dakwah kegigihan beliau, sehingga kita hingga saat ini masih merasakan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang selalu senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan hidup kita adalah yakni mengabdi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya semuanya? Baik, Alhamdulillah, sehat. Baik. Ada grupnya Pak. Ya, setelah menunggu. Kenapa? Grupnya ada Pak. Kenapa? Gredeg, Pak. Oh, gimana dari awal perasaannya gimana mengikuti PPG ini, terutama dari pendalaman materi? Campur aduk, Pak. Uji komple agak menegangkan. Dingin, Pak. Siapa pengujinya? Bu Ana. Rahmatullah, Pak. Siapa Rahmatullah. Habis Ya. ini, Pak. Gimana terus? Rahmatullah. Oh iya. Kalau Pak Budi dengan Bu Ana yang luar biasa. Bagus lah dari karena bukan dulu waktu ini rata-rata dari pendidikan ya, maksudnya dari basic pendidikan S1-nya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya Pak. Waktu peer teaching apa segala macam dulu kan, micro teaching ya, peer teaching, micro teaching kan udah sering ya. Udah dalam kita udah mulai mengajar. Nah, sebenarnya sih kita itu secara teoritis mungkin paham ya begini. Memang yang kemudian membuat kita ngajar itu kesannya ya apa adanya itu ya karena memang kondisi kan ada apa segala macam, banyak urusan. Betul. Apalagi kan Pak Samani misalnya ketika pagi-pagi mau berangkat ke sekolah lalu tiba-tiba ngomel gitu kan, nah, sampai ke sekolah akhirnya ngajarnya yang bisa maksimal akhirnya tidak maksimal. Yang jelas memang inti daripada mengajar itu kita memang melakukan hal yang terbaik dengan mempersiapkan segala macam komponen dan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan untuk pembelajaran di sekolah begitu di kelas. Abdul Majid belum hadir ya guru kamu? Jarang. Udah? Belum Pak. Hadir Pak. Guru kamu sekali ya kemarin. Udah. Oh, jarang hadir gurunya. Ya. Oh gitu. Jadi harus ya. Kalau udah ntar nanti di WA ya diingatkan, beliau khawatir enggak apa namanya apa
Putus-putus Pak. Tak kedengaran ya suara bapaknya, Pak Budi. Di Suaranya kemut Pak. kena amut, Pak Budi. kena amut. Tak kedengaran. Suaranya ada Pak Budi. Putus nyambung, putus nyambung. Itu kemut kah tuh? Kena amut, kena amut. Nggak dengar. Suaranya kemut kayaknya. Tuh, Bu Arika Lagi kok lagi diam jelek gitu. hidupnya lagi. Lagi mau ganti background. Oh, dua pakai dua nih. Dua kayak muncul. Dua tuh. Diam terus kayak patung. Ya kah? Oh berarti harus satu lah. Oh, udah keluar satu. Udah. Udah satu. Ya, hilang dah. Oke, thank you. Pak Budinya mana? Hilang. Hilang. Tidak ditinggal dulu. Nggak Sinyalnya ditinggal. lagi bermasalah. Mungkin lagi nelponin Pak Banjit. Iya, guru pamungnya jarang muncul ya. Enak atau emang gitu? Dia nggak eksis kayak kita. Asal zoom eksis, muncul. Ya, itulah ganti-ganti background kan. Bisa juga. Dikirain makhluk halus. Malu goib. Kita ini udah dalam dunia maya lah. Jadi harus tampil. Terima kasih teman-teman semua. Agama tidak diketahui. Aduh. Ah, udah agama saya kok tidak diketahui. Pak udah. Lihat di mana tuh Pak Permadi, agama tidak diketahui apa tuh? Di mana tuh, apa tuh maksudnya tuh? Apa nih? Kolom KTP. Pak Rahmani, terima kasih. Kolom apa tuh Pak? Di mana tuh? Yang kita kasih lembah NIM tuh kan harus diupdate datanya tuh. Yang mana? Yang mana Pak? Ya, ganti Itu bisa password. dipakai untuk cairkan dana nggak? Bisa. Bisa. Mantap lah nih. Kita kasih kemarin sama itu apa Arifin ya di grup kita tuh ada yang lomba. Apa tuh? Buat apa? Ada nih. Apa tuh Pak Arifin? Yang kemarin isi. Nomorin buat mahasiswa. Nah, kemarin tidak datang ya, telat kemarin Mbak Rika. Kemarin nggak datang tuh. Nggak cair lah tuh. Nah, aduh. Ayo, nah. Pembagian ada. Lengkap tadi. Yang mana? Yang mana nih? Nggak tahu saya. Kirim dong, kirim. Yang ke BSU. Tak kelihatan itu udah pakai HP nih kecil layarnya. Jangan double ya Pak. Jangan ke BSU Tampilkan layar Pak. Presentasi Pak. Iya. Iya Pak. Nggak nampak. Nanti nampak yang sangat. saya pakai HP. Di mana tuh Pak? Lihatnya tuh. Alamat, nama. Mana agama? Oh iya, tidak diketahui. Bahaya ini. Ada Jangan juga. kayaknya nih. Ada Jangan di KTP-nya kosong memang tuh. Kosong kali. Kosong kali KTP-nya tuh. Ada Syahadat ulang nih. Udah gabung deh. Oke, baik. Jadi sepertinya Hilang lagi suaranya. ya, sepertinya tadi ada masalah, nggak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba ke apa namanya ngeblank gitu laptopnya, jadi saya refresh. Jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu? Iya Pak, jelas Pak. Jelas. Oke, baik Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu, apakah sebagian besar Bapak Ibu ini masih dibebani tugas mengajar apa Anda? masih Pak. Nanti Pak. Masih Pak. Masih Pak. Sambil ngajar apa? Masih Pak. Sinyalnya kurang Pak. Masih Pak. Jadi Saya tetap ngajar Pak, ngajar cari guru pengganti. gimana?
Ya. Oh gitu. Memang kalau bisa sih memang libur ya, tapi maksudnya itu ya, tapi karena memang banyak sekolah yang katanya tidak ada apa, Dan Tidak ada guru pengganti, Pak. tidak ada gurunya, kurang ya, kurang gurunya. Iya. Sehingga ya Saya sampai rangkap Sehingga jabatan, Pak. akhirnya terpaksa. Masa bagus lah kalau gitu, banyak jabatan. yang paling penting tuanya nggak ada kalau libur, Pak. Pak Arifin tuh Pak rangkap sebagai operator. Bagus kalau Pak. gitu. Berarti Pak, di Pak kampus juga. oh iya kan, Iya, Pak. mantap ya. Kalau seperti itu tinggal diatur waktunya dengan baik, jangan sampai nanti pelaksanaannya tidak maksimal. Nanti bukan apa Bapak Ibu, kalau seandainya tidak maksimal lalu kemudian mohon maaf misalnya akhirnya tidak dapat mengikuti dengan baik, akhirnya tidak lulus, kan eman-eman gitu loh, karena kita udah sangat capek sekali mengikuti ini berlama-lama berbulan-bulan, hanya ujung-ujungnya malah ndak berhasil, kan itu kan repot, kasihan juga Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi saya pakai ini aja ya. Saya pakai handphone. Saya ganti, jadi biar lebih asik kayaknya kalau pakai handphone. Baik. Terima kasih. Ini rata-rata kayak saya lihat datanya dari Kalsel, dari Pontianak, dan ada satu dari Jawa Tengah yang dulu kemarin terakhir itu Bu ya, yang dimasukkan itu Bu Isania ya. Iya, Pak. Siap. Ya, gimana Bu? Bisa mengikuti dengan baik selama ini? Alhamdulillah, Pak. Bisa. Semoga lulus ya. Ini kayaknya ada Pak Parmadi, ini saya kenal nih. Ya, saya pernah satu dua minggu lebih ya kita ya. Kita alumni Anjungan Pak. Oh iya. Gimana Pak Parmadi? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang di Sintang nih Pak. Oh, di Sintang ya? Iya. Setelah PPG ini udah cerdik langsung jadi kepala sekolah. Insya Allah amin. Kalau mau jadi ini ya, dan Bapak Ibu yang lain juga karirnya bagus, yang terpenting ya memang ngajarnya sih lebih baik. Saya percaya bahwa Bapak Ibu ini mengajarnya bagus, namun memang kita juga perlu ini bahwa peningkatan kapasitas, apalagi di era kemampuan di abad ke-21 ini, kita disyaratkan untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk di abad ke-21. Apa saja itu? Pertama, kan mampu beradaptasi dengan teknologi, mampu mengintegrasikan nilai-nilai pembelajaran itu udah berbasis teknologi informasi yang dibutuhkan pada hari ini. Nah, jadi memang mengajar itu adalah bagaimana seni memahami orang lain, seni memahami perilaku anak, seni bagaimana menggunakan seluruh potensi untuk menjadi sumber belajar. Nah, nanti kita itu dalam PPL, RPP-nya yang sudah Bapak Ibu buat itu, itulah yang akan dipraktekkan. Dari mulai perumusan tujuan pembelajaran berbasis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirumuskan, yang diturunkan dalam bentuk indikator dan tujuan pembelajaran, sampai pada alat evaluasi dan teknik evaluasi yang kita laksanakan. Nah, jadi pelaksanaannya di kelas itu menjadi guru memang yang pertama modal utamanya adalah kita sebagai dosen juga, itu adalah dia sebagai model. Model itu yang saya maksud adalah dia harus menjadi orang yang patut untuk dicontoh, patut ditiru oleh siswa. Itu yang saya maksud dengan model. Nah, jadi pertama memang perilaku kita. Nah, apalagi sekarang di kurikulum 2013, nah nanti kan Kemenak juga akan melaksanakan kurikulum 2013 meskipun belum sejak kapan ya? Sejak pertengahan tahun kemarin ya, awal tahun kemarin, yang
bulan Februari dikeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 370 ya, tentang kurikulum merdeka. 374 nggak salah. 340? Kalau ingat saya 374. Nah, 374. Nah, 300. Ya itulah, nanti kita cek lagi. 374 tentang kurikulum merdeka yang mulai beberapa kali dilakukan lokakarya dan koordinasi untuk pelaksanaan itu. Nah, di dalam intinya daripada pelaksanaan kurikulum merdeka itu adalah asesmen atau penilaian itu berdasarkan penilaian proses. Itu yang menjadi, walaupun memang K13 juga demikian ya. K13 itu kan ada dalam evaluasi itu ada aspek penilaian sikap, ada penilaian kognitifnya, dan juga penilaian keterampilan. Nah, tapi memang yang dimaksud saya dalam RP yang akan kita laksanakan itu penilaian tidak hanya pada perspektif penilaian untuk menilai siswa, tetapi penilaian pembelajaran secara keseluruhan, atau yang disebut dengan pembelajaran preskriptif. Pembelajaran preskriptif itu berbasis kepada proses, tidak langsung kepada hasil. Nah, kegiatan pembelajaran kita hakikatnya adalah mengarahkan pembelajaran itu kepada penanaman nilai-nilai dalam proses pembelajaran, tidak hanya sekedar kemudian siswa mampu menjawab pertanyaan materi, dapat nilai bagus, tetapi adalah mampu memahami untuk apa dia belajar. Membangun kesadaran bagi kenapa saya harus mempelajari ini, kenapa harus saya mempelajari itu. Nah, itu yang penting untuk kita sampaikan. Maka kemudian nanti di dalam TIPEK itu teknologikal, pedagogikal, dan event pendidikan abad ke-21 itu adalah bagaimana menggunakan potensi teknologi yang ada di sekarang. Teknologi yang ada itu bukan hanya sekedar kita gunakan sebagai konsumtif, tetapi mampu membawa perubahan-perubahan dan penanaman nilai kepada siswa. Media apa yang akan kita pergunakan, apakah media itu cocok, dan kemudian strateginya apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, apakah strategi dan media itu mampu membawa kita terhadap tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ini ketika kita ke sawah, kita mau ngapain ya? Mau menanam kan? Mau menanam, apa yang akan kita gunakan? Tentu kita akan menggunakan, kalau yang konvensional pakai cangkul, kayak yang modern sekarang menggunakan yang namanya traktor ataupun alat-alat lainnya. Nah, begitu juga pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu kemudian bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itulah di dalam tujuan pembelajaran itu kita nantinya harus membekali diri dengan strategi, membekali diri dengan bahan ajar atau materi ajar dalam bentuk buku, modul, jurnal, video, atau apa dan sebagainya. Kemudian kita dibekali dengan media. Kemudian untuk mengukur apakah tujuan kita itu udah nyampe dengan benar, udah benar enggak tujuan kita, kemudian kita namanya ada alat evaluasi. Nah, seperti itu. Maka sesederhana itu saja Bapak Ibu memahami RPP itu apa gitu. Kok RPP yang saya buat selalu salah sih? Misalnya, ya karena kita tidak memahami makna, mungkin belum ngeh gitu loh, bukan tidak memahami, belum ngeh makna filosofis dan paradigma daripada kenapa RPP itu harus ada. Kenapa mobil itu harus ada? Kenapa motor itu harus ada? Dan kita paham, untuk kendaraan kita agar cepat ke tempat tujuan dengan lebih efisien secara waktu. Nah, sekarang kemudian RPP itu kenapa harus ada? Karena dalam RPP itu terdapat rangkaian-rangkaian dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk kita melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi jangan kalau yang dipikirkan terlebih dahulu hal-hal yang rumit tentang RPP ini, saya buatnya gini, harus ini, harus itu. Tetapi coba analogikan dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita ketika kita ingin memiliki tujuan, apa yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita mau pergi ke tempat yang jauh misalnya, yang jaraknya sekitar 50 sampai 70 km misalnya, apa yang harus kalian persiapkan? Tentu pertama kita mempersiapkan namanya sepeda motor atau mobil. Kalau sepeda motor apa?
Jadi itu ya. Saya rasa sudah 1 bulan kemarin kita sudah refresh tentang perangkat pembelajaran dan setiap hari kayaknya ada melaksanakan Zoom meeting. Sering nggak Zoom meeting ya sama dosennya kemarin? Sering banget Pak. Sering, Pak. Sering. Pak Rahmat ya? Pak Marsi. Pak Marsi kemarin. Tapi kalau yang di mana, yang di PPL ini kita akan lebih banyak untuk terjun. Kalau kemarin lebih banyak menyusun, kalau sekarang lebih banyak terjun langsung ke sekolah. Nah, jadi Pak. intensitas Zoom meetingnya kita, Google Meet kita tidak terlampau banyak. Ya paling nanti kita di akhir, ya pertama ya kontrak perkuliahan silakan dibaca. Ya sebenarnya itu enggak harus seperti itu juga. Kita lihat kondisi juga, kalau kondisinya tidak memungkinkan atau kondisinya kita harus tetap ngapain aja, ya enggak masalah, enggak mesti itu enggak baku, tetapi paling tidak gambaran umumnya secara normatif seperti itu. Kalau ada perubahan-perubahan tentu kita akan bisa bahas bersama kontrak perkuliahan. Nah, jadi hari ini kita koordinasi saja dulu Bapak Ibu, apa yang perlu kita diskusikan. Kemudian besok Bapak Ibu sudah mulai boleh praktek. Silakan praktek. Silakan sudah mulai bisa praktek minggu depan besok silakan praktek. Dan kemudian di hari Rabu silakan diedit. Nah, syukur-syukur kalau bisa langsung diupload ya Bapak Ibu. Tapi hari ini setelah pertemuan ini, atau mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini ada yang udah bisa praktek, misalnya udah jadwal sekolahnya, ya silakan, enggak masalah. Silakan juga, enggak masalah. Walaupun di dalam LMS kita aturannya ya besok, tapi nggak apa-apa meskipun sekarang pun. Nah, jadi setelah ini yang penting RPP dikumpulkan ya, diserahkan, diupload ke sistemnya masing-masing. Saya mau lihat RPP-nya, biar saya bisa sambil mengoreksi. Terus besok Bapak Ibu mulai rekaman, dan hari Rabu Kamis itu mulai diedit dan diupload videonya ya. Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat. Nah, nanti mungkin kita Sabtu baru melaksanakan review, ya. Nah, Sabtu baru melakukan review, baru kita di hari Rabu. Nah, begitu nanti sistem kita. RPP 1 dulu ya Pak yang diupload Pak. Dulu kan nanti jangan langsung semuanya. Kalau RPP 1 dulu, nanti apa yang kurang, misalnya ada yang kurang ya, kalau misalnya sudah baik ya saya bilang baik. Misalnya ada kekurangan kan kita perbaiki, jadi RPP 2 itu seharusnya lebih baik dari yang RPP 1 begitu. Walaupun kemarin sudah dikoreksi, sudah 1 bulan, sudah ada uji komprehensif dan segala macam. Walaupun itu sudah ada, tapi paling tidak kan kita mau melihat pada tataran pelaksanaannya, prakteknya. Sebelum nanti praktek mengajarnya itu sudah sampaikan apa sih kurangnya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah baik, dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sudah sangat baik sekali dalam mengajar begitu. Kan kalau sudah baik sekali kan tinggal enak. Itu jadi Sabtu kita tanggal 26 itu hari apa ya? 25 sampai tanggal 27. 26 itu hari apa sih? 26 hari Senin. Hari Senin Pak. Senin. Iya kan? Hari Senin. 26 hari Senin. Hari Senin. Karena sampai tanggal 27 ya tahap pertama ini ya? Iya Pak. Oh, berarti salah saya berarti. Berarti kita namanya nanti itu berarti nanti kita
sedikit ya. Dan Kalau 10 kan. tanggal 26 Banyak itu tisu di ujungnya tuh Pak. Nanti nggak sampai leles itu deh. Senin Pak. ya. Senin ya, Senin tanggal 26 kita Hah? Senin tanggal 26 itu kita melaksanakan yang namanya review. Sampailah di tanggal 20. 7. Nah, begitu. 2 hari ya. Senin Selasa kita review, Senin kita pagi review 10 orang dulu biar fokus. Kemudian hari Selasa review 10 orang lagi. Nah, nanti berarti Bapak Ibu mulai besok sampai hari Sabtu Bapak Ibu fokus untuk rekaman dan editing dan juga upload. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Silakan dilaksanakan. Berarti banyak panjang waktunya, tapi jangan lalai. Ya, santai, masih Sabtu, tenang ya, apa segala macam gini kan. Setelah besok waktunya baru. Jadi kita baik RPP maupun videonya. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau bisa cepat malah bagus Pak ya. Lebih baik, misalnya hari ini rekaman ya, hari ini besok diupload, besok edit dan upload, udah. Jadi dari Rabu sampai Minggu tidur kerjanya, kan begitu. Pak, berarti hari ini rekaman pakai RPP 1 ya buat videonya? Itu RPP 1 rekaman. Untuk selanjutnya ya udah, kalau bisa hari ini juga langsung edit ya silakan. Ya, berarti kan santai. Ya tinggal yang mempelajari, baca-baca atau melaksanakan hal-hal lain. Selamat datang Pak Abdul Majid. Pak baru bergabung. Saya mulai dulu ya Pak. Nanti setelah itu Bapak akan memberikan beberapa tanggapan juga dan masukan. Nah, jadi RPP 1 hari ini silakan kalau bisa ada jadwalnya kebetulan ngajar hari ini ya dipraktikkan. Ya kalau enggak ya paling enggak besok lah. Langsung diupload yang baik, tapi dilihat-lihat dulu yang bagus. Jadi jangan sampai kesannya hanya ngejar kepingin cepat biar santai, tapi tidak maksimal kan juga tidak baik. Ya. Tapi kalau udah bisa maksimal tak masalah, biar banyak waktu Bapak Ibu untuk istirahat. Gitu. Apakah selama dari Selasa sampai Sabtu tidak ada Google Meet? Nggak ada. Tapi kalau seandainya ada atas permintaan mahasiswa misalnya, ya kita nanti konsultasinya ngobrol di grup silahkan. Tapi kalau perlu untuk ada Google Meet atau Zoom meeting ya silahkan sampaikan, nanti kita akan laksanakan, kita jadwalkan begitu. Tapi yang jelas jadwal yang pasti itu hari Senin dan hari Selasa kalau tidak ada halangan, semoga mudah-mudahan itu jadwal memang untuk review. Kenapa kita jadwal PPL-nya agak panjang, diberikan waktu misalnya dari Selasa sampai Sabtu itu karena biar maksimal, mengajarnya persiapannya maksimal, RPP-nya yang mau diupload juga bagus, pengajarnya bagus, editingnya bagus, sehingga hasilnya baik. Nah, jadi tinggal nanti di hari Senin depan, hari Selasa itu dengan hasil yang baik. Nah, kalau di tahap pertama ini sudah baik, ya insya Allah tahap 2, tahap 3-nya, di PPL 2, PPL 3-nya juga insya Allah enak gitu loh. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, mau tanya Pak, tadi kan perintahnya hari ini mengupload RPP 1. Ya. Apakah kita mengajar setelah Bapak revisi RPP-nya atau langsung saja gitu? Tidak perlu menunggu revisi revisian RPP-nya ya? Tidak Bu, langsung saja Bu, tidak masalah. Oh, tidak masalah Kak Pak. Nanti kita merevisi itu ketika di hari Senin. Oh, review itu. Hari Senin, hari Selasa kita nilai, kita ngobrol, koordinasi mana kekurangan kelebihan, baru nanti ketika di RPP 2 itu harus lebih baik. Oh iya, makasih Pak. Nah, ya. Ada lagi? Pak. Ya, Bu Ida. Melahirkan. Mau nanya ini Pak, masalah LK 3.1 itu ada contohnya nggak Pak? Diisi aja Bu. Ya itu sesuai dengan yang Ibu dapatkan, ya isi aja yang ada. Ya contohnya itu nanti tanya Pak Huda tuh yang tahun lalu. Di Pak Huda ya. Pak Huda dikasih ya.
mendaftar nanti di UKM PPG di website Kemendikbud. Jadi kita mau ngajar tuh langsung nunjukkan ini sebelum mengajar tuh. Jadi kalau videonya tidak ada menunjukkan ini atau diedit atau bajunya beda, suasananya beda kan pasti ketahuan. Kalau itu video lama, ya mudah-mudahan Ibu kan insya Allah kalau melahirkan HPL tanggal 28 ya tidak sampai 40 hari tidak apa-apa lah keluar sekali ngajar gitu kan. Dan Iya, Pak. kalau seandainya mudah-mudahan kita lancar lah ya. Jadi sehingga kalau seandainya lahirannya normal kan insya Allah dalam waktu seminggu 2 minggu udah agak sehat gitu loh. Jadi bisa. Iya, Pak. Nah jadi kawan-kawannya Bapak Ibu yang lain, khusus Bu Ida, kita harus saling support. Bukan berarti ya mau membedakan ya, bukan membedakan perlakuan karena memang ya namanya orang hamil ya. Tahu sendiri ya, Pak. Terutama yang ibu kalau bapak-bapaknya sih hanya taunya membuat orang hamil aja. Tidak pernah tahu hamil kan? Ya, saya hamil Pak. Saya lapar. Kok itu makan tuh? Itu buat makan tuh ya Pak. Laki-laki menghamili ya. Pak Parmadi kayaknya udah hamil. Bu Ida kenapa bisa hamil, Bu Ida? Nah, hamil tapi kenapa lahiran nih? Iya kan? Jadi kalau Bu Ida, khusus Bu Ida ya, karena memang hamil dan kondisinya begitu, jadi beliau ngejar sebelum hari lahir, maka saya sarankan, saya sarankan Bu Ida langsung saja ya udahlah. RPP 2 dan 3 diisi walaupun tanpa revisi begitu ya. Karena nanti kita revisinya sekaligus khusus Bu Ida. Praktek saja Bu di minggu-minggu ini, misalnya besok 1, lusa 1, dan hari Kamis 1. Iya, Pak. Berdasarkan RPP masing-masing. Nah itu yang lain tolong dimaklumi. Kalau Bapak Ibu Ya, Pak. juga begitu. Apa namanya? Jadi, tapi kalau untuk Bapak Ibu yang lain tetap kita dengan posisi yang normal ya. Pak, sesuai jadwal ya, Pak. Siapa? Siap, insya Allah. Kalau Pak Fatudin mau sama kayak Bu Anu, hamil dulu lah Bu Ida. Silakan Bu, Pak hamil. Jangan dok, Pak. Bukan. Silakan. Nah itu apa? Ada lagi sebelum saya ke Pak Majid untuk beliau menyampaikan beberapa hal. Oke gini Pak ya, saya mau negaskan lagi Pak. Saya tadi agak enggak terlalu anu Pak. Jadi Apa tuh? yang RPPL tahap 1 nih waktunya kan seminggu Pak ya. Oke. Nah, jadi untuk pembuatan praktek videonya kan di LMS kan besok. Selama waktu itu berarti kita boleh hari-hari besoknya tergantung kita lah Pak ya. Yang penting hari Sabtunya udah upload ya Pak ya. Terakhir. Tapi kalau bisa gini Pak, kalau bisa gini, jangan pas hari Sabtu semua, karena kan saya mau ngoreksi. Betul. Kan panjang, 1 hari saya paling maksimum bisa ngoreksi 5, 6, kan capek tuh harus lihat hari Sabtu. Jadi kalau bisa yang udah, jangan nunggu Sabtu. Misalnya besok Bapak selesai, Rabu udah diedit, Rabu udah upload Pak. Jadi saya kan ketika setiap hari saya lihat tuh, misalnya ada 3 orang upload, ya saya koreksi. Kan kalau setiap hari kan enak. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya 20-20-nya hari Sabtu semua, kacau. Nanti nilai itu maksimal. Saya melihatnya yang rugi juga kita semua ya. Bapak Ibunya juga merasa tidak diperhatikan videonya, udah capek-capek RPP-nya tapi tidak dilihat dengan baik. Bukan tidak mau dilihat dengan baik, cuman waktunya kan tidak mungkin lagi kalau hanya 2 hari, Sabtu, Minggu, Senin kita mau review. Kan panjang Pak, harus dilihat tuh masih tahapannya kan. Jangan terlalu panjang, 20 menit, 25 menit jadilah. 25 menit ya. Kurang 30 boleh ya, Pak. Yang penting jangan lebih 30 ya. Saran saya 20 maksimal. Oke Pak, siap Pak. Oke Pak, 20 menit aja. 20 menit ya. Kemarin katanya 15 menit, kata Bu Kiki 15 menit kan? Boleh, tapi maksimal 20 maksud saya. Oh. Maksimal 20, 15. Kalau Nampakkan kegiatan inti pendahuluan inti dan penutup tempas tuh. 30 terlalu panjang. Nanti kalau di UKIN baru 30. Itu tidak boleh kurang dari 30 kalau UKIN. Lebih pun hanya lebih boleh sedikit. Jadi Iya Pak. ya 20 menit aja ya maksimal ya biar enak saya. Oke Pak, siap. Ya Allah, Pak. Pak itu catat ya. Siap. Ya. 15 pun tidak masalah. 15 justru lebih baik karena 15 sampai 20 artinya 15 minimum. Ya.
15 minimum, tapi kalau terlalu pendek juga enggak boleh, kan enggak gambar. Intinya 15 paling sedikit, 20 paling banyak. Sehingga saya bisa. Iya, Pak. Jadi Pak, kalau misal 20 menit, gimana ya bayangannya? Membukaan 2 menit, untuk misalkan 16 menit, penutup 2 menit. 20 menit itu setelah editing, Pak. Setelah editing. Setelah diedit. Kalau bapak ibu ngajarnya tetap normal sesuai dengan JP-nya. Jumlah. Iya, iya Pak. JP-nya 2 jam, 2 JP kalau seandainya di SD berarti kali 30 menit ya? 35 menit. Tapi di press menjadi 70. Jadi bapak jangan salah mengabsen persepsi udah itu paling berapa menit. Ya. Berarti ada membeli begitu ya Pak? Apa? Dari total misalkan 1 jam pelajaran tuh dipotong-potong dan 20 menit. Iya, benar. Tapi jangan sampai menghilangkan esensinya ya. Iya Pak, insyaallah. Misalnya pembukaan esensinya seperti apa, terus kegiatan inti seperti apa, esensinya sampai hilang. Kalau penutup juga demikian. Misalnya nih kegiatan inti bapak ibu yang keliling-keliling, yang melihat apa itu jangan, itu boleh dipotong yang seperti itu. Yang ketika kita ini dipotong saja bagian itu. Dan jangan lupa diberi keterangan. Ini kegiatan, oh ini persepsi, oh ini salam, oh ini menerapkan metode apa. Itu jangan sampai biar kita enak. Siap. Oke, sip. Baik, sebelum kita lanjut diskusinya, saya coba memberikan kesempatan kepada Pak Abdul Majid untuk menyampaikan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru bisa buka tadi ini agak terlambat. Cuma tadi katanya setiap hari Senin dan hari Selasa Pak Budi ya? Kan Pak, nanti kalau di depan ini hitungannya 5 hari lagi, 5 hari ke depan, 6 hari ke depan, kemudian 2 hari selanjutnya intinya hari 5 hari jadi kalau yang RPP 2 nanti tidak tahu kena hari apa berarti ya, kamu Rabu, Kamis, Jumat, mungkin Rabu depannya lagi itu baru review kan. Review. Kita berikan kemarin template-nya ya. Oke. Saya ngikut ya. Yang lebih itu kan Pak Budi ya, yang lebih banyak nyampaikan. Oke. Hanya itu aja Pak. Silakan lanjutkan. Apa untuk mahasiswa untuk PPL ini Pak? Silakan. Apa Pak Majid? Ada? Cukup Pak, kalau saya enggak ada. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh japrikan Pak kalau ada masalah di grup. Di grup nanti biar Iya. sama-sama. Di grup. Misalnya kalau Iya. yang lain ketika udah pertanyaannya sama, jadi kan bisa tahu dan perlu bertanya lagi begitu. Gini, RPP-nya Pak boleh dirubah ya Pak? Kemarin kan kami sudah upload RPP. Kami kan sudah upload itu RPP waktu per teaching sama uji komprehensif sama itu apa lagi yang waktu dikoreksi pembuatan RPP 1, 2, 3 itu Pak.
Review. Kemudian mau merubah materinya gitu Pak. Kemarin tuh kan kami, contoh saya Pak, buat RPP kan kelas 1 MTS tuh kan judulnya bab 1 kan alat-alat bersuci. Kemudian dikoreksi sama Pak Marsi, disuruh cara isinya tuh bersuci dari najis dan hadas, dari hadas dan najis, sehingga alat-alat bersucinya pembahasannya sangat sedikit Pak. Untuk untuk bersucinya langsung gitu Pak. Dua-duanya. Iya, langsung ke bab 2-nya. Nah, sekarang masalahnya Bapak merasa siswa itu dia juga dan kita udah memahami maka di berkala step by step. Jadi kalau kira-kira Bapak menganggap sebagai guru di kelas ya silakan. Karena kemarin kita minta sebenarnya tema yang di RPP tidak kemarin kita tahu yang paling penting dan bulan September ada PPL. Nah, seharusnya RPP kita itu tema Bapak sesuai dengan waktu pelaksanaan pembelajaran yang sekarang yang berjalan. Kalau seandainya memang tidak ada satu tahunnya, tema Bapak rupanya di semester 1 awal kemarin, kan kasihan sih tuh. Kemudian apa? Kalau berlanjut seperti itu. Tapi sih saran saya sesuaikan dengan yang sekarang. Kalau sama tidak sinkron. Tapi kalau yang dibuat kemarin udah sinkron itu baik, nggak perlu dirubah lagi. Tapi kalau Bapak merasa penting untuk dirubah, tidak masalah Pak. Iya Pak. PTK-nya itu berbasis apa Bapak Ibu? PTK-nya itu berbasis masalah yang ada. Syukur-syukur RPP Bapak Ibu itu yang 3 itu sekaligus menyelesaikan masalah di mana PTK tentang silakan. Ya suara saya. Putus-putus Pak. Kadang ada, kadang hilang. Putus-putus. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Biar Bapak Ibu bisa. Ada Pak, izin ditanya Pak. Perihal RPP tadi Pak. Silakan. Kalau yang misal saya buat 3 RPP kan Pak. Satu RPP Pak yang udah alumat materinya di semester 2 Pak, itu gimana Pak? RPP 1-nya materinya ada di mana? RPP 1-nya memang pas Pak, masih di semester 1. RPP 2 sama RPP 3 ya kalau nggak salah Pak di semester 2, apa itu perlu diganti Pak atau biarkan saja? Kalau saran saya diganti Pak, jangan sampai mengganggu jadwal kurikulum di sekolah, kasihan siswa. Oh iya Pak, yang RPP 3 Pak ya. Ini yang di mungkin yang semester 2 Pak yang apa? Saya ada upload yang bikin RPP Pak, tapi yang semester 2 pengennya diganti ke yang semester 1 saja Pak. Ya, silakan diganti. Baru RPP 1 yang kita upload di. Iya Pak. Ya. Kan belum boleh upload. Kenapa Pak? Kurang jelas. Kan hanya RPP 1 yang kita upload, yang RPP 2, 3 kan belum boleh upload. Kecuali Bu Ida lah yang. Iya Pak. Tapi Pak yang maksudnya yang RPP 3 itu yang semester 2 Pak. Tapi tetap diganti juga kan Pak?
diganti karena kita tidak mungkin nyampe semester 2 kita itu. Iya Pak, iya. Ya, karena kasihan. Saya itu bukan apa, kasihan. Hanya untuk kepentingan kita ujung-ujung mengorbankan kurikulum. Pak. Iya. Suara Bapak putus-putus, Pak. Nggak kedengaran. Ini Pak mau nanya, masa saya itu kan ngambil LP kelas 4. Karena kemarin itu kan sebenarnya kan bab pertama itu tentang hitan. Karena kami udah masuk ke bab kedua, jadi saya RPP pertamanya itu bab kedua Pak. Hitannya itu jadikan RPP ketiga. Itu ditukar apa gimana Pak? Nanti di FPP ketiga temanya apa kira-kira prediksi Ibu 3 minggu ke depan? Kemarin tuh kan saya ngambil hitan Pak di RPP itu karena hitan kan udah dipelajari kemarin, jadi saya bingung ya kemarin tuh. Oh iya, seharusnya kasihan sekolahnya. Berarti ini apa? Berarti saya RPP pertama itu jadikan hitan, ditukar gitu. Sekarang yang jalan di sekolahnya apa materinya? Mandi wajib. Apa tanda beliau Pak? Ya, itu Bu, biar nggak mengganggu kurikulum. Terus yang ketiganya, ketiganya tetap hitam gitu Pak? Nanti pertemuan ketiga nanti apa ketika Ibu? Kan ini Pak, bab pertama itu kan tentang hitan. Bab keduanya itu tentang tanda-tanda balil, yang ketiganya itu mandi wajib. Jadi saya tukar, RPP pertama kemarin itu tentang tanda-tanda balil, RPP keduanya mandi wajib, ketiganya hitan gitu Pak. Di kurikulum yang berjalan sekarang temanya tentang apa minggu ini? Tanda-tanda balil Pak. Ibu mau ngajar apa? Kalau di ini sih saya mengambil nilai tanda-tanda balil Pak sekarang, karena minggu besok kami PTS. Emang hari Minggu ini emang pengambilan nilai, emang evaluasi Pak Ono. Bu. Itu. Iya Pak. Kan kayak gini. Oke, sekarang Ibu mau ngambil misalnya hitam lah ya, misalnya di RPP 1 ya. Misalnya. Dan kan itu ajarnya nanti ini beliau. Iya sih Pak ya. Iya Pak. Untuk populasi kita gitu kan. Tahu lah. Iya Pak. Sekarang saya jangan, udahlah alami saja. Saya lebih menghargai yang alami. Ternyata alamnya dan yang Iya Pak. ya kan? Ya, begitu Bu, saran saya. Iya Pak. Ya. Ada yang lain silakan. Kalau nggak ada kita tutup ya, Bapak Ibu. Sementara nanti kita diskusi lagi. Oke? Gimana Pak Ibu? Ya Bu. Iya Pak, ya. Mohon maaf apabila ada sama. Pak Majid ada yang mau disampaikan ya terakhir? Ada Pak. Cukup. Dan salah satu saya berlangsung, saya berharap bisa menjadi baik, enjoy, kita mengikuti tahapannya. Jadi ada apa-apa ya kita ngobrol di grup. Silakan. Ya Pak. Banyak sekali problem, maka jangan sampai ini menjadi problem yang berat lagi. Membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Sukses Pak Budi untuk doktoralnya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, Pak ya. Salam teman-teman semuanya.